wabarakatuh. Kembali hadir di Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM, dan kali ini sudah di episode ke-31 ya. Alhamdulillah ada banyak sekali narasumber yang menginspiratif di hari-hari kemarin juga. Nah, hari ini gak kalah menariknya juga, saya Lia Hidayat yang akan menemani pemirsa buat ngobrol bersama dengan narasumber hebat yang ada banyak meraih penghargaan juga. Nanti kita akan kulik lebih dalam gitu ya, tapi kita juga tidak sendirian membahas profilnya sosok narasumber kita, ada produk yang dibawa ya, karena kita lagi di Pojok UMKM. Ini bersama dengan Ibu Yuli dari UMKM Kelompok Wanita Tani Lidah Buaya. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, terima kasih ya sebelumnya Sama-sama. sudah hadir, sudah mengenalkan produk ini sama teman-teman yang di rumah gitu. Terima kasih. Karena sebelumnya saya sempat baca-baca gitu kan ya, dari websitenya Ramapati gitu, ternyata jenengan juga dapat banyak penghargaan gitu sebelumnya ya kan. Nah, nanti itu sangat menarik untuk diceritakan ya Bu ya. Semoga bisa menginspirasi kita gitu. Insya Allah. Nah, di sini ini sudah ada banyak produk yang pertunjukan lah ya dari Ibu Yuli. Kita kenalan dulu ya Bu Yuli ya. Jenengan itu dari Kelompok Wanita Tani Lidah Buaya. Dan produknya adalah aloe vera. Iya, olahan dari aloe vera lidah buaya. Olahan dari lidah buaya gitu. Pertama sih yang terfikirkan di Lia itu, kenapa sangat tertarik dengan lidah buaya nih? Awalnya memang saya itu tahun 2014 saya tuh sering mengkonsumsi lidah buaya ya, bikin cendol gitu. Cuma untuk apa ya, konsumsi kalangan pribadi keluarga gitu aja. ya, gitu aja. Kebetulan tahun 2018 saya dapat pelatihan, ada pelatihan apa waktu itu di Gedung Wolu, ada orang dinas pertanian penyuluh menawarkan apa mau kampungnya ditanami lidah buaya gitu. Mau aja itu, boleh gitu. Saya enggak punya prospek yang gimana, saya kira cuma sekedar tanam gitu, budidaya aja gitu. Karena menurut ibu penyuluh ini di daerah lain ada sebagian tidak mau, mungkin lidah buaya kurang umum atau gimana. Sedangkan wilayah lain, luaran lain tuh dapatnya buah-buahan semuanya, dari kelengkeng, gitu. anggur, apa itu, buah naga dan sebagainya. Lah kok saya lidah buaya tiba-tiba ngomong mau gitu loh. Karena mungkin dari awal udah sering mengolahnya untuk sendiri gitu ya. Untuk kalangan keluarga aja. Paling cuma bikin minuman biasa aja. Tidak punya inspiratif untuk berjualan waktu itu. Ada tanaman liar juga nggak terawat di belakang rumah. Juga rumah tetangga juga ada kok tanaman lidah buaya, nggak begitu rawat kan. Memang lidah buaya kan memang untuk rambut. Iya, betul. Tiba-tiba 2018 kita di drop 250 bibit. Nah, saya bikin kelompok ibu-ibu memberdayakan di sana untuk menanam lidah buaya. Sudah kita dibimbing, didamping dari dinas pertanian. Kita menanam. Ada suatu apa ya? Ini namanya ibu-ibu sana ya. Ini kalau sudah besar mau diapakan? Iya. Ya ada bohong-bohong dikit lah saya waktu itu. Nanti dijual di Giant, di apa itu, di mana tuh, Carrefour waktu itu kan 7.000. Diiming-iming dulu ya. Iya. Biar semangat nih ya. Itu 7.000 satu batang waktu itu. Oh ya wis udah termotivasi lah ibu-ibu di sana. 2018 akhir saya mendapat pelatihan dari Dinas Pertanian, dikirim ke Kota Malang untuk bikin olahan, yaitu bikin ini awalnya serbuk ya? Serbuk aja. Oke. Udah kita praktek dengan ibu-ibu setempat. Kita bikin lidah buaya, saya berusaha untuk mempromosikan di luar supaya bagaimana lidah buaya ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Betul. Ya awalnya memang banyak sih yang tertarik gitu. Karena penasaran dan sebagainya. Penjual 2019 tuh Mbak. 2019 ya. Saya menjualnya. Terus satu-satunya bagaimana supaya tanaman itu bisa kebeli, bisa punya income ibu-ibu. Saya olah otak terus.
dengan keluarga kita membranding terus tiap ada pertemuan saya ikuti. Kebetulan kami waktu itu masih aktif di Dharma Wanita, arisan-arisan dan sebagainya. Tidak putus asa lah waktu itu, berusaha bagaimana Lido Bayi ini bisa diterima, bisa ada nilai jual supaya ibu-ibu tuh nanamnya tuh bisa kebeli. Betul, iya. betul. Jadi branding juga ya waktu itu ya. Banyak Membangun tantangan branding luar ya. biasa, tantangan ikut-ikut pameran waktu itu dan sebagainya. Akhirnya dari situlah saya membeli produknya ibu-ibu, terus rutin beli gitu. 2020 kita kena pandemi, Oh iya. down sudah. 2021 wis rata. Ada banyak tumpul nama yang semuanya. terhantam situ ya waktu Iya, COVID. tumpul semuanya. Banyak ibu-ibu yang putus asa untuk menanam, tidak terawat, sudah banyak yang mati dan sebagainya. Tapi Bangkit saya lagi? harus bangkit waktu itu, harus bangkit. Saya punya keyakinan aloe vera ini pasti akan melejit waktu itu. Saya punya keyakinan seperti itu. Satu, saya ingin produk saya itu bermanfaat, ingin bermanfaat buat sekitar saya, buat keluarga, buat orang banyak. Bukan hanya, saya tidak mikir profit waktu itu, tidak mikir penghasilan. Bagaimana saya berusaha bikin produk ini bermanfaat bagi orang banyak, terutama tangga-tangga sebelah situ. Senang ya. Ya bukan nggak banyak cibiran, pasti banyak lah. Iya. Banyak penolakan dan sebagainya. Di 2021 saya menggandeng anak-anak, kebetulan memang lulusan teknologi pangan. Saya pingin produk mama ini bukan hanya serbuk, saya pingin diterima oleh lidahnya, apa istilah sekarang tuh Gen Z. Anak kekinian ya. Iya. Bisa diterima Iya. sama anak-anak muda Saya sekarang menggandeng anak gitu saya, ya. juga menggandeng anak saya yang diisi waktu itu ya, didesain untuk menginovasi, untuk menciptakan produk-produk yang baru. Jadilah minum-minuman seperti ini, jadi teh. Kalau nggak salah waktu itu jadi 9 produk, Mbak. Jadi 9 produk ya. Iya. Jadi Luar sirup. biasa sih. Jadi sirup itu ceritanya kita bikin produk gagal yang ini. Oh, jadi awal mulanya tuh karena kegagalan justru ya. Ternyata bawa hikmah Iya, waktu betul, itu betul. ya. Dari kegagalan ini, walah gimana supaya tidak terbuang dengan banyaknya berapa resep. Udah saya kentalkan lagi, bikin sirup, saya kasih aroma-aroma herbal ya, kayak pandan, kayak jeruk, serai. Oh kok dilalah kok berjalan sampai sekarang jadi produk sirup. Tuh ya, emang ya. Kalau apa namanya niatnya tuh udah untuk yang baik gitu ya. Iya, Meskipun ternyata di tengah-tengah jalan ada gagalnya, dapat Memang produk perjalanan baru. sejak 2018 sampai sekarang. Tujuan kita nggak ke profit waktu itu, nggak ada. Saya harus punya penghasilan, nggak ada. Bagaimana ibu-ibu di situ tuh tetap menanam, bagaimana tetap antusias, terus bagaimana produk ini membawa dampak bagi masyarakat setempat. Saya senang waktu Iya itu. betul. Saya dengarnya juga senang karena nggak banyak ya, nggak banyak yang bikin UMKM kemudian nggak mikir profit, itu nggak banyak ya Bu ya. Jadi yang diutamakan sama Bu Yuli adalah kebermanfaatan itu tadi. Iya waktu itu. Karena kalau udah manfaat untuk orang lain pasti akan terus dicari ya Bu ya. Iya betul. Dan profit akan mengikuti Betul. gitu kan. Rezeki ternyata ngikuti. Nah itu Iya, dia, iya. luar biasa. Tapi kita kenalan dulu deh sama apa aja sih produknya Bu Yuli nih yang ada di sini maupun di rumahnya jenengan ya. Iya. Boleh dikenalin dulu. Jadi kalau yang ini adalah serbuk ya. Iya serbuk. Ini serbuk minuman aloe vera nih teman-teman, dan ini caranya cuma diseduh gitu aja ya Bu ya. Betul seperti Oke, teh. seperti teh. Itu hanya aroma. Itu sebenarnya ada dua, ada yang warna kuning sama warna hijau. Warna hijau kita campur dengan pandan. Oh. Yang kuning itu kita pakai secang sama daun pala. Kebetulan memang produknya lagi habis yang itu. Oke. Ini 180 gram. Harganya berapa Bu? 25.000. 25.000 ya. Sama yang varian kuning pun juga sama ya? Sama. Oke, dan ini ternyata tahan sampai 1 tahun. tahun ya. Iya, karena kering. Oh iya tanpa betul. pengawet. Nggak sampai setahun habis kok ini. Masa iya sampai setahun ya? Iya, Oke, ini yang minuman serbuk. Dan ini yang awal mula jenengan produksi ya? Awal mula. Kemudian
Ini minuman nata Iya, de coco. iya. Bukan ya? Bukan, Nata dari aloe vera ya. Iya. Oh iya. Nata Biasanya aloe kan vera. dari kelapa. Kalau ini Dari nata de daging aloe lidah- vera, dagingnya lidah buaya. yang sudah dikenyalkan. Oh, ada variannya juga. Iya, Ada original, leci, jambu, melon, sama koko pandan. betul. Oke. Dan ini teman-teman mesti tahu nama produknya atau mereknya adalah Larivera ya Bu ya. Betul. Larivera adalah minuman ringan dari olahan lidah buaya pilihan. Nih, seger banget kayaknya ini ya. Oke, diproduksi di Jelakrejo ya. Betul. Dan Larivera itu ternyata adalah singkatan dari apa Bu? Jelakrejo. Jelakrejo. Lare, jadi Jelakrejo gitu. Lia kira tuh lari tuh anak. Anak jelek. Iya. Oke, kalau yang ini Itu yang jelly juice-nya, itu dibentuk jus. Jadi di jus beda. kasar. Kita dipermanis dengan apa itu? Biji Biji selasih. selasih. Iya. Oh, beda ya. Kalau ini jus ya, Bu ya. Oke. Oh, kalau untuk yang ini tadi berapa? 8.000. Ini 8.000. 8.000 dan sehat ya, teman-teman ya. Sehat nih, tanpa pemanis buatan ya, Bu ya. Dan Semuanya murni. semuanya murni. Maksudnya kayak kita tuh dapat manfaatnya langsung dari bener-bener tanaman gitu loh. Betul, ya. betul. Dan apalagi dibudidayakan sama warga sekitar juga. Jadi insya Allah manfaatnya banyak. Insya Allah. Kalau ini jus, jadi bedanya ini sama ini tuh Itu yang lebih bentuk jus. Oh iya, Sarinya lebih betul. utuh ya, lebih utuh. Jadi sarinya nggak Kelihatan kemana-mana. Itu Jadi- juga ada 4 varian, 5 varian kok, sama aja. Oh iya. Ada yang original, cuma original belum nggak begitu banyak peminat. Jadi lebih pada rasa-rasa buah. Rasa-rasa gitu ya. Saya tujuannya untuk anak-anak sebenarnya dulu, Mbak. Karena anak seneng dengan aroma buah ya. Kita memang pakai esen. Akhirnya kita branding juga pada apa itu ya? Ya jadi ke profit juga nantinya. Iya, menarik sih karena maksudnya kita kan kadang khawatir ya kalau anak-anak mengkonsumsi minuman-minuman yang ya ada di luar sana lah pokoknya gitu. Tapi kan kalau ini insya Allah sekali lagi dari tumbuhan gitu loh. Oke, jadi kelihatan sih di sini ini lebih sarinya tuh lebih banyak gitu ya. Bu, ya? Betul. Karena di jus ini jelly juice namanya, aloe vera jelly juice. Kalau ini berapa Bu? Sama 8.000. 8.000. Oke, ini sama ya variannya ya? Yang ini koktail. Oh, ini beda Ya lagi. sebenarnya Koktail. sama sih, kita irisan balok-balok. Cuma ini enggak pakai aroma buah. Kita pakai ke herbalnya, lebih Herbal. alami. Kita pakai serai, daun jeruk sama pandan. Cocktail drink ya, aloe vera. Iya. Oh, oke. Sama ya Bu ya harganya? 7.000. 7.000. Terjangkau semua loh ya. Oh, ini sama ya? Sama Sama ya, natanya cuman tadi. variannya aja yang Ada beda rasa ya. koko pandan, jambu, leci sama melon. Melon. Betul. Nah, selain ini ternyata juga ada sirup aloe vera. Sirup aloe vera. Sirup aloe vera terus apa lagi Bu yang belum sempat dikenalin di sini? Ada sirup, terus ada minuman yang untuk orang diabetes. Itu konsentratnya murni sari lidah buaya yang tanpa gula. Ada. Gitu ya. Itu lupa nggak dibawa tadi. Kalau sirupnya berapa size-nya dan harganya Bu? Harganya 35. 35.000 dalam botol kaca Dalam gitu botol ya? 500. Iya. 500 ml ya? Oke. Itu komposisinya ada lemon, ada lemonnya. Tetap kita pakai herbal kayak serai, pandan, daun jeruk itu. Airnya sari lidah buaya. Sari lidah buaya. Oke, menarik. Oh, satu lagi nih kayaknya yang disuka anak-anak kecil. Permen ya Bu ya? Permen. Apa sih? Jelly apa permen gitu? Permen ya? Permen Oke. yang dikeringkan. Jadi, Permen yang dikeringkan. Jadi daging lidah buaya yang kita olah, kita buat jelly, terus kita padatkan, terus kita dinginkan, terus iris-iris, kita keringkan. Bisa pakai oven, bisa pakai matahari. Oh, luar biasa ya. Ini paling cocok kalau disuguhkan pas lebaran gitu loh. Kan menarik gitu ya. Dan nggak main-main nih teman-teman ya, karena manfaat dari lidah buaya pun sangat banyak. Mulai dari meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian melembabkan dan mencerahkan kulit. Kalau ini memang dari dulu udah pasti nggak asing juga lidah buaya untuk kecantikan juga. Betul. Gitu ya, untuk kecantikan juga. Tapi di sisi lain juga ternyata untuk kesehatan banyak
mulai dari membantu detoksifikasi, mengatasi jerawat, kemudian membantu sistem pencernaan juga jadi lebih sehat gitu ya. Iya, nggak gampang pilek lagi untuk anak-anak. Oh iya, Juga orang saya dewasa. baru tahu sih. Oh, jadi bisa apa ya, meningkatkan kekebalan Iya, betul, tubuhnya, betul. nggak gampang pilek gitu ya. Menghentikan pendarahan. Tadi saya teriris sama silet ya, berangkat ke sini. Jadi di itu kan ya Bu ya? Iya, lidah banyak saya taruh sini. Ditutul-tutul gitu kan? Ternyata udah mampet ini. Oh, Kena silet tadi berangkat ke sini. Keburu-buru. keren. Karena sekali lagi ya, Luar biasa. nggak banyak yang mengolah lidah buaya menjadi produk-produk seperti ini. Dan akhirnya kita mendapatkan narasumber yang banyak sekali ceritanya, yang hebat juga dalam mengolah lidah buaya menjadi banyak produk ini. Sekali lagi nggak gampang ya untuk mengolah aloe vera ini menjadi banyak produk begitu ya, karena yang kita tahu ya, kalau mungkin yang sering kali kita lihat ya ada di rumah orang-orang menanam lidah buaya hanya untuk estetika gitu kan, atau mungkin yang kita tahu ya untuk perawatan rambut dan segala macam, tapi ternyata ini bisa kita konsumsi dengan pengolahan yang baik ini dan manfaat yang luar biasa sih. Ibu Yuli, proses produksinya boleh diceritakan sedikit gitu nggak sih? Boleh. Yang mana aja deh, baik yang serbuk ataupun yang... Saya kira semuanya sama ya. Oh, mirip Pembuatannya gitu ya? iya, Mas. Untuk memperoleh produk ini ya, awalnya kita sebelum produksi kita benar-benar memang cari lidah buaya yang benar-benar berkualitas. Satu, batang yang sudah tua, tidak berpenyakit. Satu ya. Kalau lidah buaya yang berpenyakit itu gimana Bu? Biasanya kempes-kempes warna kuning gitu ya, warna kuning. Ini cari benar-benar yang sehat batangnya, batang yang sehat, yang tegak, berumur 8 bulan sampai 1 tahun. Harus yang 8 bulan sampai 1 tahun. Mengapa? Mengapa kita milih yang berkualitas sampai umur 8 bulan sampai 1 tahun? Karena pada saat umur ini batang lidah buaya itu sudah tua, nutrisinya sudah bagus, sudah lengkap, dagingnya juga sudah tebal. Kalau kita pilih yang muda, selain dagingnya, tipis nggak ada ya? dagingnya, terus gatel ke tangan. Gitu. Beda kalau yang 8 bulan tuh nggak ada gatal di tangan gitu. Nah, lidah buaya ini kebetulan ada dua jenis. Satu ada yang barbadensis. Barbadensis itu lidah buaya yang lebih tebal, lebih tegak. Aromanya lebih menyengat yang barbadensis. Biasanya umumnya untuk kosmetik ya. Yang saya olah ini ada yang barbadensis sebagian, tapi ada juga yang chinensis. Chinensis itu aromanya tidak begitu menyengat. Nah, gitu, tidak begitu menyengat. Bagaimana untuk memilih batang lidah buaya yang sudah tua, sudah tidak ada bintik-bintik, nggak ada bintik-bintik, terus batangnya tuh kokoh, dipegang tuh kengkeng gitu ya, istilah bahasa Jawanya kengkeng seperti itu. Nah, baru di situ kita panen, kita cuci dengan air yang mengalir, baru kita kupas, terus kita iris-iris. Kalau kita memang bikin nata, kita iris-iris, ini iris-iris dulu, setelah iris kita cuci lebih bersih lagi. Mbak, perlakuannya ini ya kalau kita mencintai gitu. Ya nggak ribet, tapi kalau kita awal-awalnya kok begitu ribet gitu ya, karena berlendirnya banyak. Oh iya, membersihkan itu juga. Betul. Ya. Setelah diiris-iris seperti nata, diiris-iris, dicuci dengan air bersih, kita rendam air kapur sirih selama setengah jam sampai 1 jam. Oh, ada perendaman gitu untuk mendapatkan kekenyalan, tidak gampang lembek. Baru kita rebus di bawah 100 derajat supaya nutrisinya tidak hilang. Setelah itu kita bikin sirupnya, kita bikin air gulanya. Setelah dingin bukan dingin, setelah mencapai 70 derajat kita campuri dengan esen ada esen ini gitu.
Dan dengan suhu seperti itu kita bisa udah masukkan pada botol. Oke. Nah, botol sudah disterilkan. Ada yang dipakai air hangat, ada yang diuap-uapkan. Jadi kalau kemasan ini tidak sembarang kita harus lidah buaya sudah selesai, ya olahannya baru kita masukkan, tidak. Semuanya harus steril semua. Harus steril dulu. Iya, perlakuan seperti itu mendapatkan satu tanpa pengawet pun bisa bertahan, gitu loh. Setelah dikemas seperti ini, kita masih steril lagi, campur ke air yang 100 derajat. Gitu ya. 100 derajat. Gitu. Panjang, detail ya Bu ya. Ya kita kan berkualitas, harus benar-benar berkualitas. Selain kita punya tanggung jawab tanggung jawab. Apalagi sudah ada halalnya. Gitu. Tapi halal itu bukan hanya sekedar kita halal. Kita sudah dapat sertifikasi, udah selesai punya gitu. tanggung jawab kita sebagai ownernya, penanggung jawab. Satu, mulai dari berat, dari kualitas, tidak tercemari, tidak ada kontaminasi dengan binatang dan sebagainya. Benar-benar harus apa ya? Harus benar-benar higienis ya, benar-benar higienis. Betul. Walaupun nggak BPOM tapi standarnya seperti BPOM. Oke. Wah, luar biasa. Nggak akan sanggup kalau bikin sendiri ya. Jadi ayo beli aja yuk. Prosesnya panjang soalnya ya. Panjang banget. Wah, luar biasa. Dan kita bisa mendapatkannya cuma 7.000-an aja ya. 7.000, 8.000 ya Bu ya, kalau ada yang 7.000, ada 25. Ini 25. Ada yang 8.000. 8.000. Oke, udah dapat minuman yang sehat. Dan udah dipastikan kualitasnya nomor 1 gitu. Maksudnya yang diutamakan adalah kualitas gitu ya. Iya, nomor 1 kualitas. Dan itu tadi sih. Jadi sekaligus menjawab gimana caranya menjaga kualitas ya. Kalau jenengan tadi bercerita gitu ya. Iya, betul. Dengan proses betul. steril. Dan itu kan jenengan melakukan ini semua berarti memang ada karyawan di rumah. Ada dari kelompok-kelompok yang mau membantu saya waktu itu. Sampai sekarang ada. Otomatis juga membuka lapangan pekerjaan ini pasti. Insya Allah, ya. pasti. Masya Allah. Jadi bukan cuma produknya aja yang bermanfaat, tapi ternyata juga pembuatan ini pun ini insya Allah bermanfaat untuk yang lain ya. Seperti tujuan pertama, kita harus bermanfaat itu. Awalnya kita kan tidak mikir profit, kita mikir bagaimana produk ini bisa bermanfaat buat orang banyak, itu buat orang sekitar. Orang-orang sekitar juga dengan pemberdayaan seperti itu, juga membuka juga membuat kolaborasi dengan masyarakat yang lain, barangkali mau menanam lidah buaya, mau mensuplai pada saya juga mau gitu loh. Seneng ya, maksudnya kayak benar-benar masyarakat di sekitar diberdayakan gitu ya. Oke, dan nah ada tantangan nggak ketika jenengan produksi ini? Apa yang paling kerasa waktu itu Bu? Tantangan banyak, orang-orang sekitar kita juga banyak ya. Diremehkan orang pasti ya. Apain ini lidah buaya gitu ya? Merasa takut, karena ini bukan makanan yang umum. Betul. Orang taunya untuk rambut aja. Betul. Nah di situ tantangan saya nggak pernah putus asa. Dari face to face, mulut ke mulut dan sebagainya, bukan hanya lewat medsos. Kita meyakinkan pada konsumen supaya lidah buaya ini aman. Gitu. Tantangan seperti itu banyak. Penolakan tuh pasti. Penolakan pasti. Penolakan itu pasti. Iya, pasti. Oke, ini bisa jadi catatan juga ya buat siapapun yang barangkali di rumah tuh ada yang sedang merintis UMKM juga barangkali ya. Nggak perlu takut penolakan ya Bu ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Harus yakin. Karena itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Itu pasti terjadi ya penolakan kalau itu. Kalau saya nurutin penolakan, kita akan produksi, nggak akan sebanyak seperti ini. Justru kita semakin branding, semakin diterima setelah kita bikin minuman yang banyak seperti ini. Kita bikin event-event yang banyak. Kemarin banyak pamer-pamer, pasti keluar aja aloe vera ini Mbak. Masya Allah. Iya. Jadi nggak usah takut penolakan ya, karena justru dari situ ternyata Bu Yuli bisa melahirkan banyak minuman ini loh gitu. Oke. Kemudian satu lagi deh, kalau yang sampai sekarang diingat, ada nggak momen yang begitu menyenangkan gitu ya, ketika kalau jenengan ingat dari awal mula merintis sampai sekarang, apa sih momen yang paling menyenangkan untuk produksi ini, untuk berjualan ini? Yang paling diingat apa nih Bu? Apakah orderan yang waktu itu membludak, ataukah ternyata respon dari masyarakat begitu bagus gitu?
Nah, ini yang bikin tetes air mata ini ya. Setiap ini sih pasti ada ya Bu ya. Karena ini penuh perjuangan ya. Mm-mm. Penuh perjuangan, Oke. penuh perjuangan. Kalau kita dibandingkan, awalnya kita dibandingkan dengan penghasilan, jauh lah ya. Iya. Dengan produk-produk seperti yang pada Betul, umumnya betul. gitu loh. Percaya. Berjalannya waktu, saya merasakan dengan hasilnya aloe vera ini. Saya menghasilkan dari pemasukan dan sebagainya, juga dampaknya dari masyarakat setempat. Yang awalnya tidak ada pengakuan, pada tahun 2022 tiba-tiba ada surat dari Dinas Pertanian. Saya mendapat penghargaan dari OASE. Dari Oasa. Iya, dapat penghargaan sebagai wanita inspiratif Masya Allah. yang berjasa di bidang pertanian. Disitulah sesuatu yang tidak saya sangka, Iya. nggak pernah saya impikan. Betul. Bisa bersalaman dengan Ibu Gubernur, itu bisa waktu Zoom sama siapa itu ya, istrinya Bapak Presiden Joko Widodo waktu Ibu itu. Iriana. Iya, Ibu Iriana. Itu momen yang luar biasa bagi saya. Saya mendapat, saya merasa berharga waktu itu, Mbak. Oke. Merasa diakui. Betul. Masa ada pengakuan. Di luar dugaan saya waktu itu. Perjuangan yang awalnya Perjuangan. sangat berat. Karena saya awal dari orang kampung, orang kecil ya. Cuma apa ini? Waktu itu saya ditanya sama Ibu Hovifa, Ibu di bidang apa? Saya bilang, saya tuh pembudidaya lidah buaya Bu di kampung. Ya saya bilang bukan yang luas seperti di sawah-sawah. Saya hanya pemberdayaan orang-orang sekitar gitu. Ingin berdampak, ingin bermanfaat, itu aja. Itu yang momen yang nggak saya duga, nggak saya pernah impikan. Iya. Yang saya perjuangkan selama di aloe vera ini, bagaimana produk ini bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakat tidak hanya minum kunyit asam. Oh iya. Saya ingin juga menunjukkan di luar kalau Pasuruan itu punya aloe vera, punya produk olahan dari lidah buaya. Betul. Mungkin tidak semua kota-kota lain punya, kota-kota tangga belum tentu punya. Saya juga sampai sekarang ingin branding terus. Kalau lidah buaya ini, kalau Pasuruan itu punya lidah buaya. Punya lidah buaya. Punya minuman yang Sehat. bukan hanya minuman yang umumnya. Itu yang saya sampai sekarang. Yang sekarang tetap terus di branding ya. Terus. Wah, luar biasa ya tuh ya. Jadi kalau misalnya kita udah fokusnya adalah berjuang aja gitu. Iya. Fokusnya untuk kebaikan aja, untuk bermanfaat aja, ternyata ada hadiah yang sudah disiapkan di belakang gitu ya. Betul. Penghargaan, pengakuan juga. Iya sih. Kebayang ya Bu ya. Rasanya mungkin kayak lega, bahagia luar biasa. Kita waktu nggak mikir hadiahnya, tapi Iya, saat kita, Ibu Yulmina, waktu tahun dapat surat 2022 pas hari Kartini, pas puasa lagi itu. Masya Allah, luar biasa. Terus tahun 2023 kami dapat penghargaan lagi sama Ibu Wali sebagai perempuan inspiratif. Mungkin 2023 ya? Iya, tuntutannya dari kemarin, penghargaan dari kota, wali kota. Oke, jadi memang itu bisa dibilang kilas balik bagaimana mendapatkan penghargaan itu tadi ya. Iya. 2022 dari Dinas Pertanian, kemudian 2023 ya dari pemerintah Kota Pasuruan. Oke. 2002 dari kementerian ya, dari OASE. Dari Kementerian OASE. Oke. 2023 kemarin dari pemerintah Kota Pasuruan sebagai wanita inspiratif. Betul, perempuan inspiratif. Sebagai perempuan inspiratif. 2022 sebagai perempuan berjasa di bidang pertanian. Perempuan berjasa di bidang pertanian. Luar biasa. Ada banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan hari ini loh ya di edisi ini. Dan saya akan boleh mencicipi nanti ya sebagai bukti ke pemirsa kalau minuman aloe vera ini ternyata bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan aja, ini kayaknya lezat dan segar. Kita coba nanti. Ini adalah sesi yang
Saya juga tunggu karena kita akan mencicipi gitu produk dari Ibu Yuli. Ada banyak sekali di sini minuman terutama. Kita akan mencoba yang mana sih Bu yang best seller biasanya? Kalau saya sukanya yang jus ya. Yang jus, oke. Terus kalau ini ada koktailnya juga kenyal, bagus juga, itu enak. Jadi yang harus lihat cicipi yang mana nih? Boleh ini aja, Ini aja ya. Biar Oke. diginikan biar dagingnya kemakan. Oh iya menarik. Jadi kalau teman-teman nanti beli ya atau di sini bisa lihat ini tuh ada tuh dagingnya kelihatan. Dagingnya lidah buaya. Oh iya kecil-kecil gitu. Iya. Iris balok-balok. Seger ini ya. Ini tadi berapa? 8.000 ya? 8.000. 8.000 rupiah. Teman-teman sudah mendapatkan minuman sehat. Kalau saya sih bilang minuman sehat ya. Betul. Karena dari aloe vera, dari lidah buaya, kemudian diproduksi sesama. Yang penting tuh diproduksi sama warga Kota Pasuruan itu loh. Jadi kan ini produk UMKM, yuk kita dukung, kita beli produk lokal. Gitu ya. Saya cicipi ya Bu ya. Boleh. Lebih nikmat diminum saat dingin. Ini dingin Masih dingin, ada AC. Oke, ya. Jadi, ini juga udah praktis untuk dibawa kemana-mana. Iya. Ini memang satu size aja ya Bu ya? Gimana? Cuman satu size aja ya, 250 mili Iya, aja. iya. Ada mungkin yang betul besar gitu? Nggak ada, Kepikiran mengembangkan sampai yang size gede gitu nggak Bu? Enggak ya? Belum. ya? Masih ini aja. Ini aja ya? Oke, Bu saya cicipi Karena, ya. karena berhubungan dengan harga nanti. Iya sih. Ini aja udah kayaknya banyak banget ya. Oke, iya. saya cicip ya Bu ya. Monggo. Bismillah. Jadi botolnya praktis sekali. Ini kayaknya juga cocok buat oleh-oleh gitu ya. Jadi produknya khas Kota Pasuruan, Larivera. Oh ini yang leci. Kayak ada asamnya dikit tapi seger. Wah iya. Enak lagi keterusan saya ya Bu ya. Diocok Mbak, biar dimakan dagingnya. Sudah nggak lengur kan? Betul. Sehat lagi. Iya betul, kenyal. Kita nggak perlu ngambil batang yang di halaman dah. Tinggal makan. Iya tinggal makan aja. Ribet kalau mau ambil batangnya, mau dibersihin sendiri gitu ribet. Wah seger bener. Oh iya, jadi kalau lidah buaya itu ada serat-seratnya gitu ya Bu ya? Betul, seratnya tinggi. Vitaminnya bagus juga itu Mbak. Vitaminnya bagus, jadi manfaatnya memang banyak sekali ya Bu ya? Terutama untuk kulit lah ya, lebih kenyalan. Untuk kulit kenyal memang. Ini yang leci. Melembabkan kulit. Kalau lidah buaya itu ya? Betul, melembabkan kulit. Oke, enak banget, enak, seger, betul. Ini yang nata de aloe vera, jadi ada yang jus, ada yang koktail, kemudian ada yang sirup juga ya. Ada. Kalau yang sirup tuh tinggal diseduh aja gitu ya Bu? Betul, kayak sirup biasanya. Oh satu lagi yang saya pengen tahu, keunggulannya apa nih Bu kalau dibanding produk-produk lain? Tapi memang selama ini aloe vera diolah jadi kayak gini di Pasuruan ini yang pertama ya? Insya Allah seperti itu. Insya Allah ya, soalnya saya nggak pernah denger juga Insya gitu. Allah seperti itu. Apa nih Bu kalau dari jenengan, teman-teman harus tahu ini tuh unggul karena ini gitu. Karena apa? Keunggulannya apa sih? Kelebihannya dari produk ini tuh apa sih? Satu dari segi kesehatan ya, segi kesehatan. Lain pada yang lain juga produknya. Kita nggak pada umumnya. Ini satu-satunya. Terus orang banyak melihat hanya di TV atau produk-produk yang pabrikan. Pasuruan juga bisa loh. Pasuruan juga bisa menunjukkan seperti itu. Terus dua lagi dari segi kesehatan, itu unggulnya pada pencernaan lebih bagus. Iya, lebih bagus pencernaan. Lebih pada kesehatan sebenarnya. Tapi untuk orang diabetes, untuk hati-hati juga, karena ini ada gulanya. Tapi nggak begitu manis. Tapi jenengan juga punya produk Tapi untuk saya menyiapkan ini ya? untuk orang yang diabetes tanpa gula. Baik yang sudah dibentuk nata maupun yang bentuk konsentrat. Oke. Kebetulan saya juga sering mendapat orderan dari orang-orang yang punya gangguan di gula, minta minuman yang tanpa gula. Ya saya bikinkan, tapi kalau minum seperti itu memang pre-order dulu Mbak. Kita nggak nyiapin, nggak ready. Tapi saya melayani. Sesuai permintaan ya? Iya. Oke.
Enak ya teman-teman. Jadi nata de aloe veranya kenyal, kemudian ada kelihatan serat-seratnya juga banyak Iya, lagi iya. tuh. Jadi bisa, ini tinggal segini saya minum. Banyak konsumen tuh mengalami kekeringan, dehidrasi gitu Oh iya. ya. Larinya ke aloe vera. Oh Banyak gitu. banyak sih yang gini. Oh Mbak Yuli, saya telah minum ini, saya sudah tidak kering lagi gitu loh. Kan banyak dari masalah rumah tangga atau dan sebagainya gitu loh. Terus ada yang mimisan, bertahun-tahun mulai sejak SD sampai SMA mimisan, ternyata minum aloe vera ini sudah nggak mimisan lagi. Ternyata setelah teliti, oh ternyata memberhentikan pendarahan gitu loh. Oh gitu ya. Jadi manfaatnya Memang luar biasa ya. Sesuai dengan keinginan Bu Yuli untuk bermanfaat. Bermanfaat. Oke. Biar nggak minum kunir terus, Iya, jahe gitu loh. Ini juga menyehatkan kok teman-teman ya. Biar Jadi masyarakat Pasuruan juga, ayo kita tanam lidah buaya. betul, betul. Selain untuk tanaman hias, juga untuk bisa diolah. Bisa diolah gitu ya. Wah, dan iya sih sehat dan enak. Tuh, cari apa lagi? Udah sehat, enak lagi. Ini yang nata de aloe vera dan harganya cuma Rp8.000 aja ya. Oke, nah ke depan ada rencana mau bikin apa nih Bu? Setelah mengembangkan banyak produk ini. Insya Allah pasti adalah impian ya. Iya betul. Bukan hanya untuk minuman atau olahan seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pingin mengembangkan olahan juga, entah jadi apa jadi masakan saya kurang tahu nanti. Saya pingin jadi asinan atau Iya, jadi makanan yang menarik lain, tuh. bukan hanya Karena jadi minuman. permen mudah ya. Udah, saya mungkin bagus enak juga nih buat campuran asinan ya. Asinan sih kayaknya. Iya, kan situ ada ada asam-asamnya. Betul. Rasanya dicampur dengan buah yang lain juga bagus. Juga mensiasati orang yang nggak suka aloe vera, kita campur dengan buah, akhir kemakan gitu loh. Juga saya punya impian, mudah-mudahan saya pingin produk ini hanya bukan untuk makanan minuman. Saya ingin ke kosmetik, cuma saya belum ada ilmunya yang mumpuni. Saya ingin untuk masker, untuk penyubur rambut, yang orang-orang nggak harus di batangnya langsung digosok-gosok gini ya. Saya ingin punya produk yang dibungkus suatu branding bisa untuk kecantikan yang pada umumnya. Ingin Pasuruan punya produk seperti itu. Jarang kan Bu, orang Pasuruan punya produk kosmetik. Iya kan, untuk kecantikan apalagi dari tanaman gini. Iya betul. Ini juga ada teh loh Mbak. Tapi aloe vera lidah buaya itu bukan hanya daging yang dimanfaatkan ya. Kulitnya juga bisa dimanfaatkan. Iya. Kulitnya bisa untuk teh. Kulitnya yang bagus dikeringkan, bisa dicampur dengan. Saya ada tehnya ada 4 di rumah itu. Ada yang rasa melati, kita campur dengan bunga melati. Ada juga rasa mint dicampur dengan bunga mint, daun mint. Juga ada yang dari teh hijau, rosella gitu. Nah kulitnya ini selain untuk teh, nggak semua saya buang, nggak ada yang dibuang semuanya ini, dibuat pupuk. Oh gitu, jadi semuanya memang dikembalikan lagi, maksudnya kayak bermanfaat semua gitu ya. Betul, saya perdayakan juga keluarga. Kebetulan suami juga orang dinas pertanian ya, sudah pensiun, jadi tidak nganggur. Jadi tanam-tanam itu terus, itu buat pupuk-pupuknya. Jadi semuanya bermanfaat, tidak ada yang dibuang sih. Dan satu lagi ya, tadi ketika Bu Yuli cerita memang seluruh anggota keluarga tuh kayaknya support gitu. Betul. Itu yang penting juga ya untuk berjalannya dan nggak berhenti di tengah jalan gitu maksudnya. Saya tidak berhenti, saya selalu cari ilmunya. Saat ada pandemi kita down ya, down produknya. Bagaimana ya supaya diterima lagi oleh masyarakat? Karena ini produk penasaran. Waktu konsumennya penasaran, belum tentu kembali lagi. Iya betul. Tapi kalau minuman, insya Allah tidak akan kalah dengan minuman yang lain. Pasti lebih istimewa gitu lah. Iya. Kayak kemarin banyak event-event pas kayak Free Day, Car Free Night gitu loh. Alhamdulillah di situ luar biasa antusiasnya. Antusias ya. Iya. Oke, responnya bagus kita ya. Kita pulangnya dengan box kosong udah. Waduh, itu pasti udah sangat banyak. melegakan untuk juga tidak kalah penting perannya dari Bu Wali lagi yang banyak membantu di UMKM. Saya merasakan itu. Luar biasa betul. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan banyak produk ini ataupun mungkin produk yang tadi sempat disebutkan sama Bu Yuli tapi di sini nggak ada. Ada sirup, ada teh gitu. Kemudian untuk khusus yang diabetes ya, tapi
pre-order dulu, kemudian Bu Yuli juga open reseller, jadi nanti bisa menghubungi Ibu Yulia langsung ya. Betul. Oke, dan ini bisa mendapatkannya di Shopee ya Bu ya. Tapi Itu ada satu lagi nggak saya sebut. Ada produk satu itu paling gurih. Apa tuh? Ada ya aloe vera. Aloe vera seperti ini yang diekstrak ini dicampur dengan creamer sama gula aren. oh, Itu ada. wah unik ya. Iya. Pakai creamer ya. Iya, pakai creamer. Oke, pakai creamer. Itu gula aren. terinspiratif waktu itu biar kalangan muda itu Iya. bisa melirik juga. Ternyata kaum muda sekarang kan lidah micin ya. Betul. Nah, Anak-anak muda tuh kalau yang tua lebih pada manfaatnya. suka Iya. yang aneh-aneh kadang ya. Udah bikin creamer itu Mbak. Oke. Bikin creamer. Gitu. Kalau dikasih lidah buayanya nggak mungkin anak-anak Iya, muda. betul. Udah Jadi bikin mesti creamer. dipancing kayak gitu. Dipancing. Ini termasuk pancingan awalnya. Alhamdulillah ya. Baik orang tua, remaja, anak-anak Ternyata semuanya suka berkonsumsi. Bermanfaat sekali. Ini bisa mendapatkannya di Shopee ya Bu ya. Bisa di Shopee. larevera.id. Iya. Kemudian di Instagramnya juga sama larevera.id. Kemudian ada di mana Bu? Untuk offline-nya? Offline ada di DPR, ada Di untuk Kota DPR Pasuruan Mart, ya. Ada di BRI, BRI, terus ada di Plut sekarang. di KUMKM ya. Ada yang sekarang di mana ini? Di Sperindak ya. Di Sperindak. Di Sperindak. Ada Oke. di mall juga ada. Oke, di Ntar mall lagi pelayanan. ntar lagi insya Allah akan buka di alun-alun Di alun-alun ya. tempat oleh-oleh insya Allah. Wah, itu strategis ini, insya Allah ya. Jadi iya. oleh-oleh khas Kota Pasuruan ya. Ayo buat teman-teman yang pengen tahu, bener nggak sih dan belum pernah mungkin ya merasakan minuman dari aloe vera atau dari lidah buaya. Ini bikinan Ibu Yuli, borong deh. Dan ada banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ambil ya pelajaran hari ini, bagaimana ketangguhannya Ibu Yuli meskipun sempat drop di pandemi kemarin gitu ya, tapi beliau bangkit lagi untuk mengenalkan dan memasarkan produk ini ya Bu Yuli ya. Betul. Tapi sebenarnya satu lagi sih yang kemarin-kemarin juga selalu kita pengen tahu gitu, boleh ya Bu ya diceritakan modal awalnya berapa dulu kalau misalnya pas produksi ini? Awal banget. Awal ya. Mungkin sekitar 600.000 ya. 600.000 ya, oke. Itu dulu banget ya. 600.000 peralatan masih peralatan pribadi. Oke. 600.000. 600.000 di modal nih. Nah kalau sekarang kita boleh tahu, boleh spill rata-rata penghasilan berapa nih Bu? Dari perjalanan berapa tahun menjalankan UMKM ini? Ya, alhamdulillah ya dari penghasilan itu saya bentukkan ke alat-alat produksi mulai dari awal. Dari awalnya kita bikinnya dari alat-alat pribadi, mulai dari blender dan sebagainya alat-alat. Sekarang udah bisa beli sendiri dari hasil penjualan ini. Ya, dua lagi rata-rata lah tidak lepas dari 2 sampai 3. 2 sampai 3 ya. Insya Allah seperti itu. Masya Allah, dari yang Seperti modalnya itu. 600.000 rupiah sekarang banyak produk dan yang paling penting kayaknya memang Bu Yuli tekankan adalah bermanfaat itu Betul, tadi. betul, ya. betul, Nah, betul. profit akan mengikuti. Betul. Oke, di sesi terakhir ya Bu Yuli, ada pesan yang ingin disampaikan mungkin? Ada teman-teman yang sekarang sedang merintis UMKM, Iya. apa nih Bu tipsnya, pesan untuk mereka? Kepada teman-teman semua yang lagi merintis, jangan pernah putus asa, jangan pernah kendor. Kegagalan tuh pasti, tapi itu vitamin buat kita. Bagaimana supaya usaha kita maju dan bermanfaat. Satu, selama kita merintis kita jangan mikir penghasilan dulu. Satu, bagaimana kita menciptakan sesuatu yang berkualitas. Oke. Dua, produk kita bermanfaat buat orang banyak. Tiga, nawaitu yang baik. Nawaitu yang baik. Yang baik Oh ya. iya, penting-penting. Insya Allah kebaik-baikan akan menyusul semuanya. Betul. Insya Allah seperti itu. Saya pernah dengar juga kalau misalnya kita udah punya niat baik, biasanya jalannya itu akan terbuka gitu. Betul. Oke.
Wah, dicatat ya. Diingat-ingat gitu ya. Oke, sementara harapan ke depan dari produknya jenengan sendiri, dari pribadi jenengan sendiri apa nih harapan ke depan? Saya ingin produk ini terutama untuk Pemkor pemerintah daerah ya. Saya ingin produk aloe vera ini untuk oleh-oleh para tamu. Ya mereka mengenal ya. Biar mengenal, entah itu minuman, entah apanya. Saya ingin ini untuk sebagai oleh-oleh, sebagai khas Kota Pasuruan. Harapan seperti itu, biar dikenal orang luar. Jadi kedepannya itu bukan hanya saya aja yang berbudidaya. Tapi masyarakat warga Pasuruan bisa berbudidaya, bisa memproduksi aloe vera juga gitu loh. Siapa tahu nanti kedepannya ya Kota Pasuruan sebagai kota penghasil lidah buaya. Nah, gitu. Kan belum ada. Betul, nah, harapan seperti itu. Ke depan ya semoga ya. Dan mudah-mudahan aloe vera bukan hanya sekedar minuman. Barangkali nanti di warga yang lain punya ide inspiratif yang lain. Bagus juga, tidak hanya Bonagung aja loh ya minumannya. Nggak cuman jadi ciri khas Pasuruan, tapi aloe vera. Siapa tahu di sepanjang ini bisa jadi tanaman lidah buaya ya. Seneng banget kayaknya Bu Yuli. Wah, lidah buaya di mana-mana. Biar saja pengolahannya nggak apa-apa. Oh iya betul loh. Luar biasa ya. Kemudian siapa aja yang sudah mendukung Bu? Monggo. Sejauh ini. Ya, saya terima kasih banyak pada keluarga terutama ya. Tanpa dukungan keluarga saya nggak bisa seperti ini, nggak bisa berjalan sampai hari ini. Dukungan dari suami yang memberikan kepercayaan besar pada saya, yang mempercayakan saya untuk berinovasi, yang setia selama ini ngantar kemana-mana. Dua, anak-anak juga, terutama yang dari dinas pertanian yang awalnya yang membantu saya untuk membuka peluang ini dengan berbudidaya, juga membantu untuk membranding. Terus ketiga kalinya dinas-dinas yang lain, kayak dinas koperasi, dinas Disperindak yang selama ini memfasilitasi pameran-pameran, dan tidak kalah penting juga Ibu Wali Kota yang banyak motivasi para UMKM, terutama saya juga. Ini Bu Wali paling inspiratif loh. Makanya kalau banyak kenangan indah sama Bu Wali ini. Setiap kata-katanya inspiratif banget buat kami, termotivasi juga. Terima kasih banyak Ibu Wali. Iya sama Bu Wali. Iya, dari banyak motivasi, kemarin juga banyak mendukung gitu. Dan memang kita juga merasakan ya, maksudnya kayak ada banyak upaya untuk menjadikan UMKM itu naik kelas gitu ya. Oke, dan semoga juga salah satunya melalui obrolan kita ini bisa mengenalkan kepada Gen Z yang suka YouTubean misalnya bisa nonton ini gitu ya. Di halaman atau di channel YouTube Ramapati itu ada banyak sekali obrolan bersama UMKM lain sama seperti Bu Yuli sekarang gitu. Dan sekali lagi terima kasih ya Bu Yuli ya. Sama-sama Mbak Lia. Saya terima kasih banyak cerita, banyak nilai-nilai yang bisa kita petik gitu untuk diri sendiri juga gitu ya. Alhamdulillah, semoga terus bermanfaat. Iya. Dan itu tadi sih teman-teman ya, kalau misalnya niat kita udah baik, yang penting bermanfaat untuk orang lain, insya Allah profit juga mengikuti lah gitu. Karena rezeki bukan hanya soal uang juga gitu ya, ada banyak hal lain yang bisa kita dapatkan juga gitu. Bu Yuli terima kasih banyak, semoga bisa mampir lagi nanti. Insya Allah. Ketika sudah ada produk baru mungkin. Iya, boleh. Kita ngobrol di sini lagi ya Bu ya. Oke. Saya tunggu kabarnya. Iya, siap. Dan teman-teman jangan lupa order langsung buat tahu gimana sih olahan dari lidah buaya, biar nggak penasaran langsung aja beli ke Bu Yuli ya. Nomornya saya bantu buat nyebutkan ya Bu Yuli ya, di 081 331 567 197 atau di 089 678 211 672. Dan ini open reseller Bu Yuli, nanti bisa menghubungi Bu Yuli langsung ya untuk mendapatkan banyak produk ini. Waktunya saya, Lia Hidayat, juga harus undur diri di Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.